Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan telah memimpin, menyertai kami semua sehingga pada saat ini sekali lagi kami dapat bersama-sama di dalam ibadah secara online ini. Kami serahkan masa yang kami gunakan, karena Tuhanlah yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Semua yang ambil bahagian dalam pelayanan, biar Tuhan Engkau mengurapi kami sehingga kami menjadi saluran berkat-Mu. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan karena pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam ibadah secara online ini. Di dalam kita merayakan ibadah Paskah di Gereja SMI Keningau City ini, kita bersyukur karena tadi pagi kita telah ibadah secara online juga di dalam perayaan Paskah ini, dan kita sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan teruskan dalam sesi yang terakhir di dalam ibadah Paskah ini, walaupun di atas talian ini. Selamat berbakti dan Tuhan menyertai semua. Haleluya, kita sangat bersyukur karena kita dapat beribadah bersama walaupun dalam ibadah online. Perayaan Paskah melambangkan kemenangan Tuhan Yesus atas dosa dan maut, di mana Dia bangkit semula sebagai pengganti bagi kita. Dia telah mengambil alih semua hukum dosa yang harus kita tanggung. Kebangkitan Yesus bukan sementara saja, tetapi untuk selamanya. Dan Ia memberikan keyakinan kepada Anda dan saya
Bisa membalasnya semua.
Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang membawa firman Tuhan untuk membawa kita dalam doa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar ini kami mau membaca firman-Mu. Kami serahkan masa yang kami gunakan. Kami yakin bahwa ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami untuk membantu kami di dalam hal kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, sekali lagi diucapkan shalom untuk seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengikuti ibadah Paskah di atas talian ini. Kita bersyukur karena kita tidak terhalang oleh apapun keadaan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang punya kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah ini. Nah, untuk tidak membuang masa, kita terus dalam renungan firman Tuhan pada sesi yang terakhir di dalam ibadah Paskah kita. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat kita pada hari ini adalah Paskah yang sejati. Paskah yang sejati. Pemahaman kita tentang kebenaran Alkitab itu sangat penting di akhir zaman ini, agar kita tidak tersasar dari kebenaran firman Tuhan, dan juga agar firman Tuhan itu tidak disalahgunakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab itu dapat dirumuskan dalam cerita tentang penciptaan. Ini rumusan Alkitab. Dia menceritakan tentang penciptaan bangsa Israel, pilihan Allah, kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini. Ini adalah melihat cerita keseluruhan di dalam Alkitab dari kitab Perjanjian Lama dan juga kitab Perjanjian Baru. Natal menceritakan tentang kelahiran Yesus, dan Paskah menceritakan secara khusus tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit pula pada hari yang ketiga. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak berbicara tentang Natal, tetapi saya mau menjelaskan atau kita mau belajar tentang Paskah. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7, di sini berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tadi pagi dalam Paskah sesi yang pertama kita telah belajar firman Tuhan, berbicara tentang kebangkitan Yesus itu memberi sukacita bagi umat-umat Allah. Dan ada 3 perkara yang kita sudah lihat di dalam penyampaian hamba Tuhan tentang firman Tuhan itu, yaitu bukti bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Kebangkitan Kristus itu adalah membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, memberi pengharapan buat kita dan memberi keselamatan, kehidupan yang kekal buat kita semua. Hal itulah yang kita sudah belajar tadi pagi tentang firman Tuhan. Malam hari ini saya membawa kita di dalam satu tema firman Tuhan berkata, Paskah yang sejati. Ada 2 perkara yang saya mau sentuh di dalam Paskah ini. Tadi pagi kita sudah belajar tentang kebangkitan Yesus Kristus yang memberi sukacita kepada umat Allah. Lalu kita guskan sedikit untuk melihat tentang salib Kristus dan juga kematian Tuhan. Ya, kematian Tuhan Yesus. Salib ataupun kuasa salib Kristus itu
dan juga kuasa kematian Yesus. Nah, itu hal yang sangat penting sebenarnya yang kita mau lihat di dalam Paskah ini. Ya, bermula daripada penyaliban Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membawa pemikiran kita untuk melihat tentang salib atau cerita tentang salib. Salib adalah tempat penghukuman bagi orang-orang yang bersalah. Oke, salib adalah tempat penghukuman bagi orang-orang yang bersalah atau bagi orang-orang yang berbuat jahat. Adakah Yesus yang disalibkan itu dia disalibkan karena berbuat jahat? Kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 41 berkata bahwa Yesus disalibkan bukan karena berbuat jahat. Salib itu adalah hal yang menceritakan tentang penderitaan yang sangat-sangat menakutkan. Karena sesiapa saja yang disalibkan itu dia harus akan mati ataupun dia disalibkan sampai mati. Hal yang kedua itu menceritakan tentang kematian, pengakhiran hidup tubuh jasmani manusia, dan juga menceritakan tentang peralihan alam ke alam yang lain. Itulah kematian, yaitu peralihan. Ya, hidup yang ada sekarang ini kita di alam dunia yang nyata ini, lalu kalau dalam sampai pada kematian itu kita beralih ke alam yang lain. Jadi berarti cerita tentang kematian itu adalah menceritakan tentang peralihan ke alam yang lain. Dan juga kematian itu adalah menceritakan tentang bukti kebenaran firman Tuhan. Kalau lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 di sana, di situ menceritakan ataupun di situ dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah dan suatu hari nanti dia akan kembali menjadi debu. Jadi ternyata bahwa kematian itu adalah membuktikan kebenaran firman Tuhan. Oke, hal yang pertama yang kita lihat di sini tentang kuasa salib Kristus. Apa yang kita lihat tentang kuasa salib? Ya, apa yang kita lihat tentang kuasa salib itu? Ada banyak orang yang salah guna menggunakan kuasa salib. Mereka letakkan salib itu di mana-mana sebagai perlindungan dan lain-lain tujuan. Dan mereka gunakan salib itu menjadi kalung di leher mereka. Dan juga mereka buat tato itu salib. Dan mereka boleh letakkan di mana-mana itu salib menjadi perlindung ataupun lain-lain tujuan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar Kristen berperang orang Muslim? Pernahkah kita mendengar orang Kristen berperang orang Muslim? Ini masuk dalam sejarah gereja di abad yang abad pertengahan yang dinamakan perang salib. Ya, perang salib. Perang salib adalah sejarah paling pahit dalam sejarah gereja. Perang salib ini dilancarkan oleh gereja Roman Katolik pada zaman pertengahan, bermula dari tahun 1095 dan sampai kepada tahun 1494. Jadi berarti ada 400 tahun berlakunya perang salib ini yang dilancarkan oleh Roman Katolik di abad pertengahan. Perang salib ini dilancarkan di sekitar tanah suci di Yerusalem dan diakhiri di Timur Tengah. Ya, kita singkatkan cerita ini. Keputusannya adalah kemenangan di tangan agama Muslim. Kemenangannya adalah bagi orang Muslim. Akibatnya, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bait suci direbut dan dikuasai oleh Islam, dan bentuk gereja pun diambil semuanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di manakah kesilapan mereka ini? Bukankah firman Tuhan berkata dalam Rom pasal 12 ayat 17,
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apa sebenarnya maksud kuasa salib Yesus itu? Kuasa salib yang ditunjukkan Yesus itu bukanlah bermaksud kekuatan secara jasmani, tetapi berbicara tentang kesetiaan dan kerelaan menderita demi mencapai matlamat Allah untuk kehidupan kekal bagi kita. Mari kita lihat di dalam Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2 berkata, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jalan keselamatan itu harus melalui penderitaan di kayu salib. Kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, bahwa Yesus memang sudah tahu sejak dari awal. Itu sebabnya dia katakan bahwa kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Berarti Yesus memang sudah tahu dari awal. Sejak dia diutus oleh Bapanya di surga ke dunia ini, dia sudah tahu itu perjalanan apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Itu sebabnya dia katakan bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dia harus setia pada Bapanya. Yesus Kristus harus setia kepada Bapanya dan merelakan dirinya untuk menanggung penderitaan di atas kayu salib. Apa yang berlaku saudara-saudari di dalam Yesus sementara ia berada di kayu salib? Yang pertama kita lihat di sini bahwa yang kita lihat sementara Yesus di atas kayu salib itu adalah Yesus dapat buktikan bahwa dia setia kepada Bapanya demi mencapai matlamat Allah bagi manusia. Kerelaannya di dalam yang menanggung segala penderitaan di atas kayu salib dan tidak membalas perbuatan askar Romawi. Hal yang kedua itu adalah yang kita lihat sementara Yesus Kristus berada di atas kayu salib itu, dia menjadi teladan bagi kita. Menjadi teladan bagi kita. Setia kepada Yesus walaupun mungkin kita diperhadapkan dengan banyak penderitaan, seolah-olah kita berada di atas kayu salib. Nah, inilah teladan yang Yesus tunjukkan kepada kita sementara Yesus Kristus berada di atas kayu salib. Inilah kuasa salib itu. Kuasa salib itu sebenarnya bukan saja yang mengambil alih hukuman yang sebenarnya ditimpahkan kepada manusia yang berdosa itu, tetapi memulihkan hidup kita menjadi setia kepada Yesus, rela menderita dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah kuasa salib itu. Hal yang kedua, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam hal kita melihat Paskah yang sejati itu, hal yang kedua adalah kuasa kematian Yesus. Apa cerita tentang kematian tadi yang kita sudah lihat? Apa cerita tentang kematian? Yaitu pengakhiran hidup tubuh jasmani kita dan peralihan alam ke alam yang lain, dan juga bukti kebenaran firman Tuhan. Apa kuasa kematian Yesus? Mari kita lihat di dalam Rom pasal 6 ayat 5. Rom pasal 6 ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini melalui kematian dan kebangkitannya, terbukalah jalan keselamatan bagi kita. Sekarang ini melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka terbukalah jalan keselamatan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa sementara kita merenungkan firman Tuhan ini, maka ada kesyukuran yang begitu besar di hati kita.
bahwa kitalah orang-orang yang sudah tergolong sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah berada di jalan menuju keselamatan yang kekal yang Tuhan telah sediakan buat kita. Cerita tentang Yesus bukanlah cerita dongeng dan bukan cerita yang disediakan filsafat dunia, tetapi cerita yang turun dari surga, ya. Cerita yang turun dari surga dan bukan dari dunia, dan dibuktikan melalui kehidupan Yesus yang adalah jalan kehidupan kekal buat manusia yang percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, marilah kita menjadi saksi-saksi Yesus. Jadilah terang di mana saja kita berada. Tunjukkanlah kepribadian kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat menikmati keselamatan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah berikan buat kita semua. Haleluya. Sekian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya percaya bahwa kita dapat melihat Paskah yang sejati itu adalah dia berbicara tentang kuasa salib itu, dan juga kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang walaupun singkat tetapi dapat mendorong bagi kami untuk melihat maksud pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, memberi teladan bagi kami serta menyatakan bahwa Engkaulah Anak Allah yang berkuasa, yang sentiasa mendidik kehidupan kami, mengajar bagi kami, memberi teladan bagi kami, di dalam kami setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami, dan hidup tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Berikan kami keberanian untuk bersaksi di mana saja kami berada, agar keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada dunia ini dapat dinikmati oleh mereka-mereka yang mendengar tentang Injil Tuhan dan menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin.